Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf sebelumnya, kemarin sudah hadis ketiga sudah selesai diterjemahkan ya? Oh ya, sudah. Kemudian kita akan masuk ke penjelasannya. Hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam yang merupakan 5 pokok ajaran dasar yang menjadi fondasi bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan beragama. Berikut ini adalah penjelasan tentang kelima rukun tersebut. Yang pertama yaitu syahadat atau mengucapkan kalimat tauhid. Syahadat adalah pokok dasar pertama dalam Islam. Mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah merupakan pengakuan paling utama yang menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Sholat adalah ibadah yang diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat merupakan tiang agama dan ibadah yang paling utama. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu haji. Ya, kalau di hadis Arba'in Nawawi yang ketiga, yang keempat itu haji. Haji terlebih dahulu. Haji adalah ibadah yang hanya diwajibkan bagi muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Haji dilakukan sekali seumur hidup jika seseorang memenuhi syarat. Ibadah ini mengajarkan kesederhanaan, persamaan, dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia, karena jemaah haji datang dari berbagai penjuru dunia dan berkumpul di tempat yang sama. Kemudian yang kelima yaitu shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal lain yang membatalkan puasa. Dari fajar hingga terbenam matahari. Puasa merupakan latihan untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selain itu, puasa juga mengajarkan rasa empati kepada orang yang kurang mampu. Alhamdulillah, hadis yang ketiga selesai. Kemudian selanjutnya hadis keempat, Al-Haditsur Rabi'. Saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahilladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha
wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya kita akan menerjemahkan bersama-sama hadis keempat. Sudah siap? Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, haddatsana, telah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan ia, as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni, di dalam perut, ummihi, ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, dalam bentuk mani, summa yakunu, kemudian menjadi, alaqatan, segumpal darah, mithla dzalik, seperti itu. Summa yakunu, kemudian menjadi, mudghatan, segumpal daging, mithla dzalik, seperti itu. Summa yursalu, kemudian diutus, ilaihil malaku, kepadanya malaikat, fayunfakhu, maka ditiupkan, fihir ruh, di dalamnya ruh, wa yu'maru, dan diperintahkan, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, bi katbi, dengan menuliskan, rizqihi, rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun, dan celaka,
au sa'idun, atau bahagianya. Fawallahi, demi Allah, alladzi, yang, la ilaha, tiada Tuhan, ghairuhu, selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, Allahu Akbar, la ya'malu, beramal, bi'amali, dengan amal, ahlil jannah, ahli surga, hatta ma yakunu, sehingga bainahu, jarak di antaranya, wa bainaha, dan jarak di antara surga, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Di sini hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, maksudnya sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu hasta. Itu maksudnya. Kemudian fayasbiqu, akan tetapi mendahului, alaihi, atasnya, al-kitab, catatan, dalam tanda kurung takdir. Faya'malu, maka ia beramal, bi'amali, dengan amal, ahlin nari, ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia dimasukkan ke dalamnya, neraka. Wa inna, dan sesungguhnya, ahadakum, salah seorang dari kalian, la ya'malu, beramal, bi'amali, dengan amal, ahlin nari, ahli neraka, hatta ma yakunu, sehingga bainahu, jarak di antaranya, wa bainaha, dan jarak di antara neraka, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Ya, untuk di sini juga sama maksudnya, sehingga jarak di antaranya dengan surga hanya tinggal satu hasta. Kemudian fayasbiqu, akan tetapi mendahului, alaihi, atasnya, al-kitab, catatan, dalam tanda kurung takdir. Faya'malu, maka ia beramal, bi'amali, dengan amal,
ahlil jannah, ahli surga. Fayadkhuluha, maka ia dimasukkan ke dalamnya surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis arba'in keempat menjelaskan bahwa ketika manusia berada dalam kandungan ibunya, segala hal tentang keadaannya telah diatur oleh takdir, termasuk rezeki, perbuatan, masa kematian, serta nasib baik ataupun buruknya. Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, dan takdir ini tidak dapat diubah atau dimajukan. Hikmah yang dapat kita ambil dari hadis arba'in keempat antara lain adalah: yang pertama, tahapan pembentukan janin. Hadis arba'in keempat menjelaskan tentang tahapan pembentukan manusia dalam rahim, yang dimulai dari nutfah atau setes mani, alaqah atau segumpal darah, dan mudghah atau segumpal daging. Masing-masing berlangsung selama 40 hari. Ini menggambarkan bahwa setiap tahap memiliki peran penting dalam proses penciptaan manusia. Yang kedua, perhatian Allah terhadap manusia. Hadis arba'in keempat menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan manusia. Terdapat malaikat yang mengurusi manusia dalam berbagai tahapan kehidupannya, baik ketika masih dalam janin di dunia maupun ketika akan meninggal. Ini menggambarkan perhatian dan pengawasan Allah terhadap makhluknya. Kemudian yang ketiga, peran malaikat. Hadis arba'in keempat menyatakan bahwa malaikat adalah hamba Allah yang melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan perintahnya. Malaikat memiliki peran dalam menjalankan proses penciptaan dan mengawasi manusia. Yang keempat, tentang takdir. Hadis arba'in keempat mengungkapkan beberapa pandangan mengenai takdir, terutama terkait pembentukan janin dan masa kehamilan. Pendapat mayoritas menyatakan bahwa takdir telah ditetapkan, namun masih ada ruang bagi manusia untuk berusaha dan melakukan amal baik. Kemudian yang kelima, akhirat dan takdir. Hadis arba'in keempat juga menyoroti aspek akhirat dan takdir terkait akhir hidup manusia. Bahagia atau sengsara di akhirat dipengaruhi oleh amalan akhir manusia dan husnul khotimah atau akhir yang baik. Kemudian yang keenam, meraih akhir yang baik. Hadis arba'in keempat memberikan petunjuk mengenai bagaimana manusia bisa meraih akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Ini melibatkan perbanyak doa, amalan ketaatan, menjauhi kemunafikan, dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketujuh, akhirat dan takdir. Hadis arba'in keempat mengajarkan bahwa nasib manusia di akhirat, baik itu sengsara atau bahagia, telah diketahui oleh Allah dalam takdirnya. Secara keseluruhan, hadis arba'in Nawawi keempat ini memberikan wawasan mendalam mengenai takdir, usaha manusia, peran malaikat, dan akhirat. Teks ini mengajak manusia untuk berusaha melakukan amal baik dan mempersiapkan diri untuk akhirat, sambil tetap menghormati takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebelumnya mohon maaf karena waktu yang telah sedikit. Saya rasa cukup sekian. Alhamdulillah kita sudah selesai 4 hadis. Ya, untuk hadis selanjutnya akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya, dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhiran billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.